Tiba di Gedung Merah Putih untuk diperiksa, Hasto PDIP akan surati pimpinan KPK. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut akan menyurati pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Hal itu disampaikan Hasto Kristianto kepada wartawan sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Adapun surat dimaksud terkait pengajuan pra-peradilan dirinya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Saya akan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya. Namun sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana bahwa saya juga memiliki suatu hak untuk melakukan pra-peradilan, kata Hasto Kristianto. Sehingga pada kesempatan ini penasehat hukum kami juga akan memberikan surat kepada pimpinan KPK berkaitan dengan proses pra-peradilan tersebut, imbuhnya. Dengan surat itu, Hasto berharap KPK menghormati langkah pra-peradilan yang sedang diajukan. Terkait apakah dengan surat itu pimpinan KPK akan melanjutkan pemeriksaan pada hari ini, Hasto menyerahkan hal tersebut kepada para komisioner Komisi Anti Korupsi. Apakah surat yang kami sampaikan tersebut nantinya berkaitan dengan pemeriksaan saya akan tetap dilanjutkan atau pimpinan KPK mengambil suatu kebijakan untuk mengikuti seluruh proses pra-peradilan? Kami serahkan hal tersebut kepada pimpinan KPK. Ucap Hasto. Diketahui, Hasto Kristianto mengajukan gugatan pra-peradilan ke PN Jaksel pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Dia menggugat status tersangka yang diberikan oleh KPK. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata pejabat Humas PN Jaksel Juyamto dalam keterangannya, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto. Sementara panitera pengganti adalah Wijatmoko. Adapun sidang perdana akan digelar pada hari Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Untuk diketahui, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan buronan ex-calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAO. Caranya adalah dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai 600 juta rupiah. Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Doni Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan. Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri. Kemudian, pada tanggal 6 Juni tahun 2024, atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawai milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK. Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B dan pasal 21 atau pasal 13 UU Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto Kristianto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Laoli bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. Pada Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025, tim penyidik juga sudah menggeledah 2 rumah Hasto di Bekasi, Jawa Barat dan Kebagusan, Jakarta Selatan. Dari sana penyidik menyita alat bukti surat berupa catatan dan barang bukti elektronik.